Oke, Mas-mas, Mbak-mbak, selamat malam ya. Berlanjut eh konten karena hari ini seharusnya saya sudah buat video tadi, cuman belum saya upload, guys. Lupa saya mau ngupload ya. Mungkin besok aja deh. Kalau upload malam gini takutnya ya nggak ada yang nonton. Enggak ya. Pada intinya mungkin besok lah saya upload. Ini saya akan bahas tentang gold ya. Tadi di video yang saya buat, saya bilang nggak mau open di gold ya. Saya akan nunggu buy-nya aja di area ini ya. Cuman apa? Karena ada area yang cukup asik untuk open posisi, ya udah. Tadi saya udah dapat di area pucuk sini, terus saya close, terus dia pullback lagi, saya entry lagi, guys. Oke. Coba kita review dulu untuk hari ini. Ini ada news ya, news cuman impactnya nggak terlalu gede sih. Nah ini guys, hari ini ya, minggu lalu sama sekali nggak ada merahnya ya. Alhamdulillah nggak ada merahnya sama sekali guys, biru semua cuy. Karena ini saya menggunakan teknik intraday ya, jadi saya nggak pasang SLTP guys. Jadi secukupnya ya, satu hari itu aja saya close. Jadi kalau menggunakan teknik intraday ini ya jangan lebih sampai 24 jam gitu ya, enaknya di situ. Oke, secukupnya close gitu, secukupnya close. Untuk NZD-JPY saya menjagakan untuk pergerakan besok ya. Kemungkinan besok akan ada pergerakan yang cukup asyik karena sudah ketemu zone konfirmasi yang kuat. Untuk gold ini ya, gold kemungkinan dia akan turun kalau kita menggunakan teknik intraday gold ya. Tuh saya marking seperti biasa guys, satu candle pergerakan hari ini ya, terus pergerakan besar yang terjadi usahakan cari yang masih fresh ya. Satu kelihatan nggak? Satu, dua, tiga ya. Nah satunya lagi mana? Nah kita menjagakan aja di area ini ya. Sebentar, oke ya, di area ini guys. Itu ada pergerakan besar di dailynya ya. Oke. Terus kita buka H4 ya. H4 ini enggak ada pola yang terlalu mencolok ya. Kita bisa turun ke time frame 41. Oke, kalau kita lihat di time frame 41, Bang, itu ada resisten valid, Bang. Ya, yang mana sih ini loh? Ya. Ini pembukaan candle kan di sini. Di sini ada sebuah resisten valid. Di sini pun ada ya. Tapi di sini ada resisten valid yang terdekat. Terus ketika harga masuk di area ini, Bang, ya. Nih, saya kasih tanda resisten valid tersebut. Nah, ketika harga masuk, ini kan ada rejection. Kita lihat, ini time frame 1 konfirmasi di M30 guys ya. Oke, M30 kita lihat ada apa ya. M30 di sini dia memberikan konfirmasi ya. Nah, ketika harga masuk di area itu kalian bisa sell di sini guys, di area ini ya. Itu dia ya. Yang kedua, yang tadi saya sell di area ini karena apa? Di sini ada resisten valid di M30. Saya main-main di M15 sama M5. Jadi saya dapat di area ini, dan ketika dia pullback di area ini saya entry kembali. Oke. Nah, terus ada pair apa lagi ya? Tadi lupa saya, guys. Coba untuk hari ini ya. Oh, GBP JPY. Oke, GBP JPY kita bahas. Nah. Oke, kalau GBP JPY ya, tadinya saya dapat di area pucuk sini, Bang. Di area pucuknya ya, tadi sudah saya buatkan video ya sebelum ini. Cuman nggak apa-apa, kita bahas ulang ya. Saya dapat area pucuknya di area sini sih tadi ya. Di area ini. Kenapa? Nah, itu sudah saya bahas sebenarnya ya. Oh, kalau enggak kita langsung skip aja ya. Skip.
karena di video sebelumnya ini sudah saya bahas. Nanti yang akan saya upload di situ sudah saya jelaskan secara detail juga ya. Mungkin lebih ke goal sih untuk video kali ini ya. Coba ada apa lagi? Audi CHF kemarin sudah saya bahas. NZD CPY ya, NZD CPY untuk hari ini saya sempat take profit manual. Coba kita lihat NZD CPY. Nah ini loh yang saya maksud ya. Walaupun sudah saya bahas juga ya di video yang akan saya upload, cuman nggak apa-apa lah ya. Ini bang, di sini ada fresh breakout ya. Nah sering-sering lah kalian menonton video saya backtest kayak gini ya, biar kalian tuh paham gitu ya. Di situ ada fresh breakout. Kalau kita marking area wajib sunahnya, kita bisa marking area ini bang ya, itu ada sunah. Apakah satu zone? Oh bukan ya. Oh ternyata ya, betul-betul ya, satu zone sunah di sini. Nih ya, ingat ini sunah. Di sini ada sunah bang, dan di sini satu zone sama sunah. Kalian bisa marking karena di sini ada sunah juga ya. Ini ada sunah. Kalau kita lihat, kita bisa marking di area itu bang. Nah area sini ya, pas ya. Nah itu sudah masuk area zone wajib sunah. Nah oke, pas. Nah ketika harga masuk, maka harga reject ya, dan dia meninggalkan sebuah konfirmasi yang kuat di time frame H4. Sedangkan resisten valid di area ini bang, ini belum bisa ke break ya, belum bisa ke break. Jadi ketika H4 nggak bisa ngebreak SNR valid di sini bang, dia akan balik ke SNR valid. Nah dia akan mencari SNR valid lagi ya. Nah, di sini ada sebuah fresh breakout yang mestinya harusnya dia naik ke atas ya, tapi apa malah di breakout ya. Di sini ada zone wajib sunnah pasti. Coba kita telaah apakah benar di situ ada zone wajib sunnah. Karena apa? Setiap fresh breakout pasti dia mempunyai zone wajib sunnah bang. Nah coba kita cek ya, coba kita cek apakah dia patuh dengan zone wajib sunnah ya. Tuh di situ ada zone wajib ya, wajib di sini. Satunya lagi. Oke, nah di sini ada wajib ya. Ada dua, di sini wajib, di sini juga wajib. Oke, ternyata zone wajib sunnahnya di breakout bang ya. Ini zone buy-nya harusnya ya, di breakout, dan dia pullback di area wajib sunnah untuk melanjutkan penurunan ya. Ketika ada zone konfirmasi, dia meninggalkan area konfirmasi seperti ini bang. Ini sangat kuat zonnya. Kalian bisa entry lagi di area ini ya. Nah pastinya ketika SNR ini juga ke break, maka dia akan mencari SNR valid yang masih fresh. Yang masih fresh mana? Ya ini di bawah ini ya. Berarti ini menjadi pola H4 bang ya. H4 sekaligus di time frame daily ya. Daily di sini ada support valid, dan ketika harga masuk dia reject ya. Di H4-nya dia meninggalkan sebuah konfirmasi. Nah, kenapa H1 ini di break bang? Nah, karena time frame daily-nya ya itu ada setup reversal kuat ya. Dan H4-nya ini adalah area konfirmasinya bang ya. Jadi area inilah yang memang harusnya kita tunggu untuk entry buy ya, di bawah yang bawah ini ya. Nah, area reversalnya ya, konfirmasi reversal. Nah, meskipun di sini H1 ada setup buy ya, kalian harus bisa mencerna apa yang saya ucapkan. Ini permainan multi time frame guys ya. Kalau kalian sudah menguasai nanti multi time frame, kalian mau trade di M5, M1 pun kalian tetap bisa ya. Jadi misalkan nih misal monthly minta naik ya, weekly ada setup sell kuat, ketika resisten ya, resisten tertingginya nggak bisa di break, dan ataupun ada fresh breakout di weekly-nya kuat, ada zone wajib sunnah nggak kuat di break, pasti dia akan mencari weekly bang ya, sebelum dia naik untuk mencapai targetnya di monthly. Begitupun juga misalkan daily ada setup kuat buy ya,
dan ini sesuai dengan direction. Tapi H4 itu masih minta untuk turun, pullback turun dulu. Nah, kalian bisa mengikuti ya, meskipun nanti pada akhirnya harga itu tetap naik ke atas, tapi kalian bisa mengambil celahnya untuk open posisi. Nah, enaknya di situ kalau kalian sudah menguasai semuanya ya. Saya sarankan sih ya, cuman saya sarankan aja, saya nggak memaksa kalian. Pantengin aja channel ini terus gitu ya. Kalau kalian memang suka, kalau kalian memang minat belajar ya, pantengin channel ini ya. Karena ya ketika saya gabut gitu ya, saya akan sharing, saya akan bagi sedikit apa ya, teknik-teknik lah. Yang pada intinya memang teknik ini sangat worth it ya. Pertama, bukti juga sudah bicara ya. Terus apalagi ya, ya intinya kalian tuh nanti kalau sudah paham dengan teknik ini, SLTP kalian juga sudah jelas ya. Terus kalian nggak ngerasa tersesat di dalam market gitu ya. Pada biasanya trader itu kadang menggampangkan sebuah teknik yang mereka kuasai sampai pada akhirnya lupa bahwasanya SL itu sangat penting ya. Ada nggak apa namanya, kalau over apa namanya, percaya diri, terlalu percaya diri itu juga bahaya gitu. Wah, teknikku ini sudah bagus ya, mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu ya, teknik kalian berjalan mulus, tapi ada satu titik di mana kalian itu lengah dan kalian udah merasa profit ya, lengah di situ, kalian opennya barbar, merasa percaya diri yang sangat kuat, itu salah nantinya ya. Jadi tetap kalian batasi. Meskipun saldo saya banyak gitu ya, saya nggak pernah melupakan batasan-batasan yang harusnya saya siap kehilangan gitu ya. Pada intinya poinnya seperti itu. Kalau kita mengacu NZD/JPY ini ya, dia ada pola reversal H4 yang mana ini adalah time frame yang sama, dia memberikan konfirmasi. Kemungkinan besar dia masih bisa pullback di area ini. Nah, itu ya. Karena saya terlanjur open buy di sini, ya udah saya hold aja. Ya apalagi saldo saya masih bisa mengcover ya. Misalkan nanti sudah sampai di ini, mungkin saya akan open buy lagi ya. Tapi itu masih dengan batasan-batasan yang saya tentukan sendiri bang ya. Karena apa? Setiap trader itu punya tipikal yang berbeda-beda. Ada yang terlalu suka high risk ya, apa namanya, resiko besar tapi untungnya besar. Ada yang middle tengah-tengah. Ada yang nggak terlalu suka yang besar, nggak terlalu suka yang kecil, tapi jadi tengah-tengah gitu ya. Ada yang low risk lah, ibaratnya nggak terlalu mikirin untung yang banyak, yang penting konsisten tiap hari gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, tergantung kalian masing-masing. Maka dari itu saya tekankan di video saya itu, kenapa saya nggak pernah bahas tentang money management ya, karena setiap trader itu punya tipikal yang berbeda-beda ya, khususnya di trading forex ini. Oke. Mungkin apa lagi yang kita bahas ya, coba tanyakan lagi. Kita stay di gold aja dulu ya, stay di gold dulu ya. Walaupun nggak dapet di area pucuk untuk entry yang kedua, second entry-nya ya, tapi ini saya rasa masih di dalam zone untuk open sell ya. Dan di daily-nya dia kan tertahan ya. Kalau kita lihat di daily itu ada resisten valid bang di sebelah kiri. Cuma di H4-nya ya, di H4 belum ada konfirmasi yang jelas. Kenapa saya berani entry? Nah, kenapa? Karena saya paham dengan teknik yang saya gunakan ya. Nah, kalau saya bermain-main dengan time frame ya, tentunya saya bisa menelaah, saya bisa melihat celah adanya
celah ya, adanya celah untuk saya ambil open posisi ya. Di mana? Di sini tadi ya, dengan menggunakan apa? Teknik intraday. Oke. Mungkin cukup sekian ya videonya, mungkin nanti takutnya terlalu panjang gitu ya. Dan ini karena udah malam juga, mungkin saya TP sebagian ya. Karena zone ini karena directionnya buy, saya nggak berani untuk menahan terlalu lama, nanti takutnya malah balik hilang ya, nggak jadi profit, nggak jadi biru, yang ada malah merah ya. Oke. Mungkin saya take profit aja deh untuk gold saya rasa udah cukup. Oke, untuk gold saya rasa udah cukup. Ya cukup lumayan lah untuk profit hari ini. Ya biru-biru semua alhamdulillahnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video pada malam hari ini. Harusnya hari ini saya upload video ya, cuman lupa ya. Coba besok aja, tapi ya besok pagi mungkin saya ataupun siang saya akan upload ya. Mungkin langsung 2 video ya Bang. Langsung 2 video. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.